Kita lanjutkan lagi sekarang nomor 30 sampai 35 ya, tetap di Utul UGM 2018 di segmen Bahasa Indonesia. Untuk kode soal 934. Kita bahas. Ya, ini adalah bacaan yang dipergunakan untuk menjawab nomor 30 sampai 35 ya. Ini kita baca dulu apa yang ditanyakan. Seperti biasa, isian yang tepat untuk bagian rumpang dalam bacaan di atas. Ini ada bagian rumpangnya, nanti kita cari isian yang tepat untuk 30. 31 adalah perbaikan yang paling tepat untuk kalimat nomor 5. Jadi kalimat nomor 5 itu ada mungkin tidak pas, itu harus diperbaiki. 32, gabungan yang paling tepat untuk kalimat 3 dan 4. Kita akan menggabung kalimat nanti ya, kalimat 3 dan 4. Kemudian 33, inti kalimat 6 ya, inti kalimat. 35, kalimat yang paling tepat untuk melengkapi informasi dalam paragraf kedua. Nah, ini ada 34, kesimpulan bacaan di atas. Oke. Jadi kesimpulan bacaan secara umum berarti ya. Kemudian kita akan baca sekarang pelan-pelan sambil menentukan yang kedua ini yang paling cocok yang mana. Yang pertama, masih seringnya konflik sosial yang terjadi di Indonesia mendorong pemerintah terus meningkatkan jumlah pelopor perdamaian. Jadi ada pelopor perdamaian, ini adalah mungkin organisasi yang digunakan untuk mencegah konflik sosial, bentukan pemerintah tentu saja. Yang ketiga, Kementerian Sosial atau Kemensos menargetkan ya, pertumbuhan relawan pelopor perdamaian secara nasional sebanyak 200 sampai 500 orang setiap tahun. Nah, tengah-tengahnya ada apa ini? Yang A, pembentukan pelopor perdamaian juga merupakan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik. Ini cocok kelihatannya ya. Ya, tapi yang punya soal ya B. Ya, coba kali baca ya. Masih seringnya konflik sosial yang terjadi di Indonesia mendorong pemerintah terus meningkatkan jumlah pelopor perdamaian. Pembentukan pelopor perdamaian juga merupakan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial. Kementerian Sosial Kemensos mentargetkan pertumbuhan relawan pelopor perdamaian secara nasional sebanyak 200 sampai 300 orang setiap tahunnya. Jadi kalau pembentukan berarti ini sengaja dibentuk oleh Kementerian Sosial sesuai dengan undang-undang. Ini kelihatan cocok. Penentuan pelopor perdamaian tercantum ini. Jadi ada pelopor perdamaian, ada yang enggak ditentukan. Nah, ini kurang pas kata penentuannya. Lebih cocok pembentukan. Coba yang B, konflik sosial antar dan bencana sosial harus diantisipasi oleh pemerintah sesuai dengan diantisipasi dengan apa? Ini kurang cocok ya. Ya, jadi ini tidak kelihatan pemerintah dengan dengan sengaja membentuk, ini kurang pas ya. Konflik sosial dan bencana sosial harus diantisipasi pemerintah sesuai dengan undang-undang. Oke. Kurang pas. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik mengamanatkan pemerintah untuk mengadakannya. Lebih enak yang A tetap ya. Peningkatan jumlah tersebut sesuai dengan anjuran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang kata anjuran itu lebih kurang pas ya, lebih cocok amanat. Amanat itu kalau undang-undang kan harus dilaksanakan, bukan hanya seyogyanya atau anjurannya. Jadi kata ini amanat itu lebih cocok daripada anjuran ya. Jadi masih seringnya konflik sosial di Indonesia mendorong pemerintah terus meningkatkan jumlah pelopor perdamaian. Peningkatan jumlah tersebut sesuai dengan anjuran undang-undang, ini sebenarnya enak ya. Jadi peningkatan jumlah tersebut, ini kata peningkatan ya. Meningkatkan jumlah, peningkatan ini sesuai dengan anjuran, ini yang kurang cocok ya. Anjuran undang-undang tentang penanganan konflik. Pembentukan pelopor perdamaian juga merupakan amanat undang-undang. Ya, jadi ini kalau kalimat ini peningkatannya lebih enak daripada pembentukan sebenarnya, tapi anjuran ini yang kurang cocok. Jadi kelihatannya A lebih preferable. Ya. Jadi sekali lagi masih seringnya konflik sosial yang terjadi di Indonesia mendorong pemerintah terus meningkatkan jumlah pelopor perdamaian. Pembentukan pelopor perdamaian juga merupakan pembentukan ini berarti sudah terbentuk ya. Tapi peningkatan jumlah
peningkatan jumlah tersebut sesuai dengan undang-undang, tapi tetap A ya. Peningkatan jumlah tersebut sesuai dengan amanat undang-undang tentang penanganan konflik sosial. Rasanya lebih ke pembentukannya deh. Kementerian Sosial menargetkan pertumbuhan relawan pelopor perdamaian secara nasional sebanyak 200 sampai 500 orang setiap tahunnya. Oke. Jadi ini tetap lebih enak kata amanat daripada anjuran, ya. Pembentukan lebih enak daripada penentuan kan gitu ya. Oke, kita lebih cocok lah. Jadi nomor 30 sudah, nomor 31. Perbaikan yang tepat untuk kalimat nomor 5. Kita lihat. Saat ini jumlah mereka sejak tahun 2015 sampai tahun 2017 sebanyak 1.644 orang yang disebarkan hampir di seluruh kabupaten di Indonesia. Ya. Yang disebarkan di seluruh kabupaten di Indonesia. Sekali lagi, saat ini jumlah mereka sejak tahun 2015 sampai 2017 sebanyak 1.644 orang yang disebarkan di hampir seluruh kabupaten seharusnya ya. D-nya di depan harusnya. Saat ini jumlah mereka sejak tahun 2015 sampai 2017 sebanyak 1.644 orang yang disebarkan di hampir seluruh kabupaten kota di Indonesia. Harusnya D-nya di sini. Di hampir. Coba ada enggak yang gitu? Saat ini jumlah mereka sejak tahun 2015 sampai 2017 sebanyak 1.644 orang yang disebar hampir di seluruh kabupaten kota Indonesia. Ini malah nggak apa-apa ini. Yang disebar hampir di seluruh. Ya ini lebih enak ini daripada hampir di ini tadi. Ya, yang disebarkan hampir di seluruh. Lebih enak ini. Jadi D-nya dihilangkan sekalian. Ya. Yang disebar hampir di seluruh. Coba yang lain. Saat ini jumlah mereka sejak tahun 2015 sampai 2017 sebanyak 1.644 orang yang tersebar. Kalau tersebar ini kayak nggak sengaja, tidak sengaja menyebar ya, tidak sengaja menyebar. Jadi kayak pemerintah itu nggak ada usaha kelihatannya, tersebar, ini kurang pas ya. Saat ini jumlah mereka sejak tahun 2015 sampai 2017 sebanyak 1.644 orang yang disebar hampir di, apa bedanya dengan tadi? C ini. Saat ini jumlah mereka sejak tahun 2015, saat ini jumlah mereka sejak tahun 2015 sama persis. Sampai tahun 2017 sebanyak sampai 2017 nggak usah pakai tahun ya. Sampai enggak masalah sih enggak pakai tahun atau pakai tahun, nggak merubah, adalah sebanyak 1.644 yang disebar hampir di seluruh kabupaten kota Indonesia. Ini bedanya di tahun aja ya. Ya. Yang disebarkan hampir di seluruh. Kalau disebarkan yang disebar hampir di seluruh. Kalau yang ini yang disebar hampir di seluruh kabupaten atau kota di Indonesia. Bedanya apa ya? Ini ada tahunnya, yang C tadi ya. Kata tahun di sini aja ya. Bedanya kata tahun. Sejak tahun 2015 sampai 2017 ya. Ini mungkin lah ya, paling enggak lebih efisien. Sejak tahun 2015 sampai 2017 jadi lebih efisien, tahunnya enggak disebutkan 2 kali. Ya, mungkin lah ini ya. Jadi coba kita kasih tanda dulu centang. Ya, mungkin kita perlu perhatikan. Saat ini jumlah mereka sejak tahun 2015 sampai tahun 2017 adalah sebanyak 1.644 orang yang disebar hampir di seluruh kabupaten atau kota di Indonesia. Yang D itu apa bedanya? Yang C tadi ada bedanya sedikit ya. Yang D, saat ini jumlah mereka sejak tahun 2015 sampai dibandingkan sama C aja beda tahun ya.
Saat ini jumlah mereka sejak tahun 2015, saat ini jumlah mereka sejak tahun 2015 sampai 2017 ada kata adalah ya. Sebanyak saat ini jumlah mereka sejak tahun 2004 sampai 2017 adalah sebanyak 1.644 orang yang disebar kata adalah. Ya. Kata adalah nggak efektif ya, nggak ada kata adalah juga fine-fine saja, jadi nggak harus kata adalah ya. Adalah itu kayak definisi ya. Saat ini jumlah mereka yang disebarkan hampir seluruh kabupaten kota di Indonesia. Jadi tidak harus kata adalah ini malah memperpanjang, jadi nggak efektif. Saat ini jumlah mereka, ini yang bikin ya, jadi nggak efektif. Saat ini jumlah mereka sejak tahun 2015 sampai 2017 sebanyak 1.644 yang berada hampir di seluruh kabupaten kota di Indonesia. Apa bedanya ya? Saat ini jumlah mereka sejak tahun 2015 sampai 2017 ya, sampai tahun 2017 sebanyak orang yang berada hampir di ini lebih cocok, yang berada hampir di seluruh ya. Nah, kalau berada ini kelihatannya kayak kayak tidak ada kesengajaan untuk menyebar. Ya, sama dengan tadi tersebar tadi. Ya, jadi ini jadi kurang pas, tinggal ini ya. Saat ini jumlah mereka yang disebarkan hampir di seluruh kabupaten kota. Kalau disebarkan itu mungkin bukan asli tempatnya ya. Oke. Kita tinggal C sama A, mana yang lebih efektif. Saat ini jumlah mereka sejak tahun sampai tahun sebanyak yang disebar hampir di seluruh kabupaten atau kota di Indonesia. Jadi paling efektif yang C, ya. Nggak usah kata tahun, di sini lebih enak. Saat ini jumlah mereka, maksudnya dengan hilangnya kata tahun tidak membuat artinya itu bergeser. Saat ini jumlah mereka sejak tahun 2015 sampai 2017 sebanyak 1.644 orang yang disebar hampir di seluruh kabupaten kota di Indonesia. Ini lebih enak rasanya. Jadi penyebutan kata tahun yang diulang 2 kali ini jadi nggak efektif. Oke, kita lanjutkan 32. Gabungan yang paling tepat untuk kalimat 3 dan 4. Nah, kita baca dulu. Kementerian Sosial atau Kemensos mentargetkan pertumbuhan pelopor perdamaian secara nasional sebanyak 200 sampai 500 orang setiap tahunnya. Enak sehingga tahun 2020 diharapkan tersedia 5.000 tenaga pelopor perdamaian. Kalau dan ini kurang enak. Kalau dan itu 2 hal berbeda yang berbeda, dan itu berbeda dan selevel. Kalau ini kan kayak ada kelanjutannya, sehingga gitu. Jadi di sini karena adanya target sehingga diharapkan, ada target sehingga diharapkan. Nah ini dicoret sama pemilik soalnya sehingga ya. Dibacakan jadi enak. Kementerian Sosial Kemensos mentargetkan pertumbuhan relawan pelopor perdamaian secara nasional sebanyak 200 sampai 500 orang setiap tahunnya sehingga sampai tahun 2020 diharapkan. Nah, harapan ini kenapa? Kok ada harapan? Nah, karena ada target gitu. Jadi enak. Kalau maka ini sebab akibat juga sebenarnya ya, cuman sehingga itu kelihatannya lebih padu. Maka sampai tahun diharapkan telah tersedia. Kalau ini kalau karena malah kurang sip ya, karena ini sebabnya, karena itu sebabnya di belakang, padahal yang di belakang ini akibatnya ya. Sebenarnya yang kalau nggak ada sehingga saya akan milih maka sebenarnya. Ini lebih cocok lah daripada karena ya. Karena sebabnya di belakang. Padahal ini sebabnya di depan ya, akibatnya di belakang. Hubungan sebab akibat. Maka pada tahun diharapkan
sehingga lebih cocok lah. Nomor 34, simpulan bacaan di atas adalah pelopor perdamaian. Jadi di sini ada pelopor perdamaian ya. Kita baca dulu. Ada pelopor perdamaian ya. Terus kita lanjutkan baca dulu. Kemensos kini juga telah memiliki suatu relawan dan pendamping sosial yang berfungsi untuk membantu masyarakat mengatasi bencana alam dan kemiskinan. Jadi memiliki suatu relawan dan pendamping sosial. Jadi ada organisasi lain ya yang berfungsi untuk membantu masyarakat dalam mengatasi bencana alam dan kemiskinan. Antara lain Taruna Siaga Tagana dan pendamping program harapan. Jadi relawan pendamping sosial ini terdiri dari Taruna Siaga dan pendamping program. Ya, jadi ini ada organisasi lain yang dimiliki pemerintah selain pelopor perdamaian. Kesimpulannya, pelopor perdamaian dan relawan sosial ya, jadi relawan sosial ya, relawan pendamping sosial lebih lengkapnya. Pelopor perdamaian dan relawan sosial akan terus ditingkatkan jumlah oleh pemerintah. Nah, relawan sosialnya itu tidak ada keterangan mau ditingkatkan apa enggak di situ ya. Ya. Oke, Kemensos juga telah memiliki dalam mengatasi bencana alam dan kemiskinan. Ini tidak disebutkan di situ mau ditingkatkan apa enggak, jadi mungkin kurang. Pelopor perdamaian memiliki peran strategis dalam mengatasi bencana alam di Indonesia. Kalau ini enggak secara eksplisit ya, enggak bisa disimpulkan. Pelopor perdamaian penting dalam mendampingi masyarakat mengatasi bencana alam sosial. Lebih pada bencana sosial ya. Konflik sosial ya yang terjadi di Indonesia mendorong pemerintah pelopor perdamaian, atau mungkin lebih cocoknya konflik sosial sebenarnya. Pelopor perdamaian berperan penting dalam mendampingi masyarakat mengatasi bencana alam dan sosial. Bencana alam yang lain ya, sosial, lebih ke sosial. Bencana alam dan bencana sosial merupakan bagian yang harus ditangani oleh pelopor perdamaian. Peningkatan jumlah pelopor perdamaian menjadi hal penting dalam mengatasi bencana alam dan sosial. Sebenarnya lebih ke sosial saja ya. Di sini masih seringnya konflik sosial yang terjadi di Indonesia mendorong pemerintah terus meningkatkan pelopor perdamaian. Kalau relawan pendamping sosial ya ini beda ya, pelopor perdamaian dan ini yang untuk bencana alam ya, untuk masyarakat dalam mengatasi bencana alam dan kemiskinan. Jadi tidak cocok juga ya. Mana yang paling cocok di antara yang nggak cocok ini? Pelopor perdamaian dan relawan sosial akan terus ditingkatkan jumlahnya oleh pemerintah. Pelopor perdamaian yang iya, kalau ini tidak tersebutkan di pelopor jelas tidak ini. Pelopor perdamaian memiliki peran strategis dalam mengatasi bencana alam. Bukan, tapi bencana sosial yang langsung kita silang. Pelopor perdamaian berperan penting dalam mendampingi masyarakat mengatasi bencana alam dan sosial. Mungkin lah ya, berperan penting. Peningkatan jumlah pelopor perdamaian menjadi hal penting dalam mengatasi, lebih cocok yang ini, yang paling cocok kelihatannya. Berperan penting lebih ke pendampingan ya, dalam mengatasi bencana ini. Peningkatan jumlah pelopor pendampingan menjadi hal penting, ya. Bukan yang utama tapi penting. Ya, yang utama tentu saja penegak hukum ya kan. Masih seringnya konflik sosial yang terjadi di Indonesia mendorong pemerintah terus meningkatkan pelopor. Nah, ini pelopor perdamaian. Jadi kayak bukan mengobati tapi mencegah kayak gitu ya, kelompok perdamaian itu. Peningkatan jumlah pelopor perdamaian hal penting dalam mengatasi ya bencana alam dan sosial. Kurang cocok sebenarnya. Bencana alam dan sosial merupakan bagian yang harus ditangani oleh pelopor perdamaian. Bencana alam dan bencana sosial rasanya tidak, lebih ke sosial saja. Pelopor perdamaian berperan penting dalam pendampingan masyarakat mengatasi bencana alam sosial. Mendampingi masyarakat lebih cocok yang C. Peningkatan jumlah pelopor perdamaian menjadi hal penting dalam mengatasi bencana alam dan sosial ini enggak, lebih pada pendampingan. Ya, jadi kalau yang mengatasi seharusnya ya penegak hukum. Kalau untuk mendampingi terus mencegah ya, pelopor perdamaian berperan dalam mendampingi masyarakat mengatasi itu lebih cocok rasanya.
Kesimpulan bacaan. Inti kalimat 6. Inti kalimat 6. Kemensos juga telah memiliki relawan dan pendamping sosial yang berfungsi untuk membantu masyarakat dalam mengatasi bencana alam, ya, membantu ya konsepnya ini. Membantu, bukan terus kayak menyelesaikan semuanya. Dalam mengatasi bencana alam dan kemiskinan antara lain Taruna Siaga dan pendamping program Keluarga Harapan. Ini yang paling cocok. Kemensos memiliki relawan dan pendamping sosial. Ini yang paling cocok ya intinya. Memiliki relawan dan pendamping sosial. Ya ini. Kemensos memiliki satuan relawan dan pendamping sosial yang terdiri dari Taruna Siaga dan pendamping program Keluarga Harapan. Intinya itu. Kemensos membantu masyarakat, Kemensos mengatasi bencana alam, kemiskinan, Kemensos memiliki taruna, enggak sih, intinya gini. Ini yang paling pasti. Di antara yang lain ini jawaban Pak Ali yang paling pasti ini. Ya. Yang lain kayak ada kadang-kadang masih bisa didebat gitu loh. 35, kalimat yang tepat ya, kalimat yang paling tepat untuk melengkapi informasi dalam paragraf kedua. Melengkapi informasi paragraf kedua. Jadi di bawahnya sini ya, di bawahnya sini ada paragraf lagi. Kemensos berharap sinergitas dan kolaborasi bahu-membahu antara pelopor perdamaian dan Tagana dapat membantu masyarakat. Nah ini sosialnya belum ya. Pelopor perdamaian dan relawan pendamping sosial seharusnya bukan hanya dengan Tagana ya. Jadi Tagana itu bagian dari relawan pendamping sosial. Kalau Tagana disebutkan, pendamping program harapan juga harus disebutkan. Ini nggak pas ini. Kemensos berharap ada sinergisitas antara pelopor perdamaian dan Tagana tersebut dapat, nah ini hanya 2 yang disebutkan, nah ini Keluarga Harapannya enggak, ya kurang pas. Harapannya adalah keberadaan pelopor perdamaian dapat membantu pemerintah, daerah, masyarakat, dan semua pihak terkait dalam menangani korban bencana alam. Pelopor perdamaian bukan bencana alam, tapi masalah sosial. Ini kurang pas jelas ini. Kemensos berharap bahwa sinergitas kolaborasi bahu-membahu antara pelopor perdamaian ini lebih ke sosial, relawan dan petugas dinas terkait dapat membantu masyarakat dalam menangani korban bencana alam. Lagi-lagi ini bukan ya. Pelopor perdamaian itu bencana sosial. Kemensos berharap sinergitas dan kolaborasi bahu-membahu antara pelopor perdamaian dan pemerintah daerah tersebut dapat membantu masyarakat dalam menangani korban bencana alam, bencana sosial, fakir miskin. Kurang pas juga ya. Kemensos berharap bahwa sinergitas antara kolaborasi bahu-membahu antara pelopor perdamaian, Tagana dan pendamping, nah ini komplit yang disebutkan ya, dapat membantu masyarakat dalam menangani korban bencana alam, bencana sosial. Nah ini yang paling komplit yang ini Pak Ali pasti ini. Jadi yang lain ini rawan untuk terjadi perdebatan ya, karena bedanya tipis-tipis, tapi yang kayak 33 ini bisa hampir saya pastikan lah sama 35 ini. Kalau bahasa Indonesia nggak seperti matematika ya, yang saklek jawabannya harus seperti ini. Ini kadang-kadang menimbulkan persepsi ya. Kalau sudah persepsi mungkin kita akan beda pendapat, tapi nggak apa-apa. Kalau beda pendapat kita diskusi aja di kolom deskripsi. Mungkin kita akan menemukan pencerahan-pencerahan baru. Untuk soal berikutnya kita akan bahas di video berikutnya.